pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, terus kemanusiaan yang adil dan beradab, terus persatuan Indonesia, terus yang keempat itu permusyawaratan, yang kelima itu keadilan sosial. Benar, benar gak? Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Terus dua, Tiga, kemanusiaan yang adil dan beradab. terus tiga, Persatuan Indonesia. Ya, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, Lima, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk Pancasila, satu adalah ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsinya ya fungsi dari Pancasila. untuk mempersatukan warga negara juga bangsa lah. Untuk mempersatukan bangsa gitu. Pancasila itu sebagai pedoman sih untuk bangsa Indonesia, warga Indonesia. Kalau fungsinya itu yang pertama itu yang ambil contoh aja sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya kayak gini, setiap individu atau masyarakat Indonesia seenggaknya harus mempunyai satu percaya, satu agama, satu Tuhan gitu. Yang kedua itu persatuan Indonesia. Kalau di sini kan di kampung-kampung kebanyakan emang gotong royong kayak gitu. Iya. Gotong royong saling membantu kayak gitu. Kayak gini. seperti sebagai pandangan hidup bangsa dan negara, Yang lain tahu nggak, Pak? sebagai identitas negara. Bagi asas dan ideologi negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa? Kenapa? Nggak bisa jawab. Oh, mas aja. Karena kita bangsa Indonesia, itu bisa jadi pedoman kita bagi bangsa Indonesia, dan itu merupakan ideologi kita. Secara gotong royong bersosialisasi, Gotong royong, sosialisasi, kerja bakti, semuanya gitu. Penerapannya kalau di lingkungan sini sih mungkin antar tetangga gitu ya, lebih bersatu aja, saling membantu gitu lah kalau ada tetangga yang kesulitan. Tadi yang disebutin gotong royong persatuan Indonesia, kan kemarin tuh habis apa ya, ada turnamen main bola kayak gitu, terus udah sebelah sono ada yang benerin air ke masyarakatnya, jadi gotong royong. Nah yang kedua itu yang paling ini sih ya emang di kampung itu yang persatuan yang sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama itu ya ngadain pengajian akbar, selanjutnya kayak gitu-gitu aja sih. Dan emang keadilan sosial emang kalau di kampung masih terasa ya. Yang pertama, kalau untuk ketuhanan yang Maha Esa, ya bebas untuk memeluk agama apa yang dia percaya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu adil terhadap semua orang tanpa membedakan suku, agama ataupun ras yang berbeda. Harapannya ya dalam kehidupan sehari-hari itu dari masing-masing sila diterjemahkan untuk dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Contohnya Gotong royong, gotong royong, terus kehidupan
beragama, saling menghormati, Ya. itu salah satunya seperti itu. Seperti kerakyatan. Kerakyatan. Niku seperti apa Pak? Kayak gotong royong ya Pak? Mungkin. Ya, seperti gotong royong itu. Terus Tolong menolong. menolong seperti itu. Ya? Untuk itu kita ambil dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, karena banyak di lingkungan saya warga seperti gotong royong. Itu mau ciri khaskan sila ketiga itu. Itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Maha Esa. Kalau menurut aku yang mulai luntur ini sila keempat kali. Soalnya kan akhir ini, tapi yang pemilu terakhir yang pilkada itu masyarakat ini tuh banyak juga yang golput. Belum kurang menyuarakan haknya. Kalau mulai luntur untuk skala masyarakat Indonesia kayaknya nomor 5 keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Masalahnya kayak gini kan sedang banyak sekarang di kampung-kampung banyak bansos yang nggak merata, terus banyak dari pemerintah atasnya aja udah banyak yang diselewengkan, banyak dana-dana lah kayak gitu untuk masyarakat bawah. Ternyata banyak yang dipotong kayak gitu. Pokoknya ya keadilan sosial kalau yang sekarang terasa banget, yang udah mulai luntur maupun di kampung, di kota ataupun di pemerintahan juga. Iya, kenapa? Sila ketiga. Kenapa, Pak? Sila ketiga itu persatuan Indonesia. Seperti contohnya gotong royong. Sudah banyak orang tidak peduli dengan gotong royong terhadap lingkungannya, tidak mau ikut kegiatan sosial di lingkungan sekitar rumah. Salah satunya seperti itu. Nah, pertanyaan keempat, dari 5 sila tadi mana yang kira-kira sudah mulai luntur, kurang diterapkan masyarakat? Keadilan sosial tentu. Kenapa? Karena adil itu tidak sama, banyak kan kurangnya keadilan untuk untuk masyarakat itu belum semua bisa adil. Oh ya. Itu ya kenyataannya di lapangan. Kan tadi kan ada ketuhanannya Maha Esa, ada kemanusiaan adil yang berada, persatuan Indonesia. Yang dipimpin oleh pandangan rakyat. Itu Pak, mulai hilang. Kenapa Pak? Karena mungkin banyak itu ya Pak, banyak yang bertengkar gitu ya Pak. Pertengkaran. Untuk yang sila ini sila kelima yaitu yang ada sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu menurut saya karena banyaknya kesenjangan sosial antara kemiskinan dan rakyat kaya. Ya, dengan cara kita memimpin warga dan mudah-mudinya menjadi orang yang bertakwa, beriman, ya itulah dengan cara itu. Solusinya sih lebih ini ya, mungkin Karang Taruna yang menyosialisasikan biar warga-warga itu mau untuk ngevote pemimpinnya di daerah. Terus di pemilu yang selanjutnya mereka diharapkan bisa ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Ya sebenarnya kalau cara mengatasinya ya emang kayaknya harus sadar dari dalam diri sendiri dulu sih semuanya juga, entah itu pemerintah, entah itu masyarakat, entah itu siapapun juga harus sadar, pokoknya harus sadar diri sendiri, punya tanggung jawab gitu, punya tanggung jawab. Wah saya ini punya tanggung jawab nih, saya ini punya jabatan, tapi jangan ada setiap dana atau apapun yang diselewengkan atau apa kayak gitu. Karena tanggung jawab dari dalam diri sendiri untuk masyarakat. Nah ya, apa semua tanggung jawab. Ngerti. Nah, Yang pertama itu mengatasinya dari dalam diri sendiri. Dan kita juga merasa kalau kita nggak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Yang kedua dari luar, yaitu dorongan dari pemerintah seperti adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
Berarti harus sama-sama saling introspeksi diri gitu ya Bang? Untuk mengatasi harus semua elemen baik masyarakat, pemerintah tingkat yang terkecil semua harus bahu-membahu, terus para pelaku-pelaku harus duduk bersama dan mencari solusi yang terbaik. Ya, terima kasih. Memperbaikinya lah. Perbaiki secara lahan-lahan. Gimana Pak? Perbaiki secara Perlahan-lahan. Secara pelan-pelan gitu ya Pak. Untuk itu, untuk keadilan itu kita bantu dari yang kemiskinan, adanya dibukanya lapangan pekerjaan bagi mereka yang tidak punya pekerjaan, itu solusi. Karena masih terjadi pandemi COVID-19, demi menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan, maka kelompok kami akan membagikan masker kepada warga tersebut. Saya kasih masker lagi. Makasih. Itu ada hadiah masker karena kakak udah mau ngejawab pertanyaan aku. Nih. Sini. Makasih banyak ya Kak. Ya, lumayan ini. Sebagai tambahan untuk perlindungan diri Abang untuk menghalangi COVID Bang. Bang, makasih ya Bang. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Pak udah menjawab. Nih ada masker bisa dipakai buat sehari-hari. Ini Pak ada masker dari saya, mungkin bisa dipakai karena di masa pandemi kayak gini. kasih ya. Ya Pak. Terima kasih. Yang masyarakat yang telah kami lakukan didapat kesimpulan bahwa tidak semua masyarakat dapat menyebutkan kelima sila dalam Pancasila dengan lancar. Meskipun begitu, mereka tahu dan sadar bahwa terdapat kehadiran Pancasila dan pentingnya Pancasila di kehidupan sehari-hari mereka. Contohnya seperti terdapat gotong royong, musyawarah dalam berkehidupan bermasyarakat. Di tengah perkembangan zaman, mereka juga sadar terdapat nilai-nilai sila dalam Pancasila yang mulai luntur atau telah luntur. Ditanya sila mana yang telah luntur, jawaban mereka pun bervariatif. Mulai dari lunturnya sila keempat yang ditandai tidak dipakainya hak suara dalam pemilihan pemerintahan, sampai dengan lunturnya sila yang pertama. Variatifnya jawaban dari narasumber-narasumber kami ini merupakan masalah yang serius. Hal ini perlu menjadi tanggung jawab kita sebagai penerus bangsa untuk menjaga agar Pancasila tetap terlaksana di tengah perkembangan zaman ini. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Saya Janatia Lestari, perwakilan dari kelompok 5 undur diri. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini, kami dari kelompok 5 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.